Pak Alexander, ini kan penyebarannya juga makin masif begitu ya, Omikron di Indonesia dari transmisi lokal, bahkan sudah ada yang memproyeksikan sudah mencapai transmisi komunitas lebih besar lagi. Apakah memang nantinya begitu ke depannya pemerintah juga akan melakukan pengetatan yang lebih ketat lagi? Apalagi kalau kita perhatikan memang untuk akhir tahun ini PPKM sengaja dikendorkan begitu oleh pemerintah. Ya, jadi tentu pemerintah bisa melihat dan memetakan mana provinsi-provinsi yang sampai saat ini masih landai dan mana yang sudah terjadi peningkatan kasus, dan kemudian mana daerah-daerah yang memang cukup padat dengan mobilitas, dan juga kebetulan karena kita lagi Nataru, tempat tersebut tempat wisata. Jadi ini yang harus disiapkan agar tidak terjadi seperti kasus di Kudus. Kalau kita ingat Kudus di bulan 6 ataupun bulan 7 itu sebenarnya akibat wisata rohani, di mana orang banyak berkunjung ke sana tetapi tidak ada kesiapan sehingga terjadi penularan dari daerah terjangkit ke kota Kudus. Demikian juga kalau kita ingat kembali masalah di Bangkalan. Jadi ini juga yang harus kita ingat bagaimana kita bisa membatasinya. Oleh karena itu memang sebagaimana yang dianjurkan oleh Bapak Menko, bahwa kita memang akan mengedepankan satu sistem di mana PPKM itu bisa mendarat di tingkat desa dan kelurahan, yaitu dengan menggerakkan Bapak RT, Bapak RW, dan kemudian lurah dan desa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Sehingga 4 strategi yang sudah disampaikan pemerintah tersebut itu mendarat di tingkat desa dan kelurahan. Jadi artinya 3M, 3T, vaksinasi, dan kemudian perawatan bisa dikerjakan oleh desa dan kelurahan secara tersendiri, dan kemudian mereka bisa melokalisasi daerah-daerah mana yang sudah terinfeksi. Jadi ini akan lebih baik ketimbang semuanya harus masuk hotel karantina ataupun masuk ke wisma karantina yang membuat akhirnya mereka terpisah dari akar rumputnya. Jadi untuk di desa-desa dan di kelurahan-kelurahan, baik di perkotaan, daerah aglomerasi, ini yang harus diperkuatkan. Jadi peranan Babinsa, peranan Babin Kaptipmas, peranan Puskesmas, Satgas, ini menjadi peranan yang kolaboratif pentahelix, di mana melakukan satu perjuangan bersama untuk mencegah virus masuk ke desanya, mencegah agar tidak masuk ke kelurahannya, dan ini juga menjadi kekuatan untuk menanggulangi COVID secara keseluruhan. Baik, Pak Alexander, tapi kalau berbicara terkait proyeksi dari Anda, kira-kira selepas libur Nataru ini, apakah memang diperkirakan ada lonjakan terkait Omikron? Kalau kita belajar dari kasus di tahun 2020, bahkan sampai di pertengahan 2021, setiap libur panjang pasti akan meningkatkan kasus. Setiap libur panjang pasti ada terjadi kenaikan di BOR. Hanya yang kita tidak inginkan adalah jangan sampai terjadi seperti di tanggal 15 Juli ataupun tanggal 24 Juli, di mana puncaknya sangat eksponensial. Jadi ini yang harus dihindarkan. Kenaikan sedikit yang terkendali mungkin masih bisa ditolerir, tapi jangan sampai terjadi seperti yang di bulan 7. Oleh karena itu, PPKM yang sekarang ini masih berjalan, termasuk juga PPKM Nataru, ini harus bisa mengendalikan dan mengawasi seluruh mobilitas, seluruh pergerakan masyarakat, dan juga melakukan kontak tracing. Jadi supaya ini bisa mendarat ke bawah, tentu harus diturunkan di level desa dan di kelurahan. Karena bagaimanapun juga basis masyarakat ini adalah desa dan kelurahan. Jadi karena ini adalah perjuangan, karena ini adalah gerakan kemasyarakatan, tentu kita harus mengajaknya dari desa dan di kelurahan. Biarlah segala regulasi itu di tataran nasional, segala konsep dan segala yang disebut dengan bisnis plan-nya itu di tingkat nasional, tapi implementasi itu harus ada di tingkat kelurahan, di tingkat desa. Karena yang kita selamatkan dan kita jaga adalah warga, jadi masyarakat. Dan masyarakat itu sendiri juga sebagai bagian dari penanggulangan, masyarakat itu juga sebagai bagian yang harus kita jaga. Jadi Baik. dia adalah objek, tapi dia adalah juga subjek.